sederhana yang awalnya tampak seperti liburan biasa perlahan berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Ketika salah satu dari mereka ditemukan tewas secara misterius, suasana yang semula santai berganti menjadi paranoia. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies Movie Inside Story. Di mana program ini akan selalu membahas film dan drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Film horor Indonesia kembali menegaskan daya tariknya lewat Setan Alas yang akan tayang di bioskop 5 Maret 2026. Film ini mengusung latar villa tua dan hutan lebat yang terisolasi. Setan Alas tidak hanya menawarkan rangkaian jump scare, tetapi juga atmosfer ketegangan yang dibangun perlahan dan konsisten. Disutradarai oleh Yusron Fuadi, Setan Alas tampil sebagai horor yang serius, mengolah rasa takut melalui ruang, sunyi, dan kecurigaan antar manusia. Tontonan seram ini digarap dengan kontrol teknis yang rapi dan visi cerita yang cukup jelas. Cerita Setan Alas berpusat pada 5 mahasiswa, yakni Budi diperankan oleh Haidar Slais, Ani diperankan oleh Putri Anggi, Iwan diperankan oleh Adin Abdul Hakim, Wati diperankan oleh Anastasia Herzigova, dan Amir diperankan oleh Winner Wijaya yang memilih menghabiskan akhir pekan di sebuah villa tua di tengah alam. Keputusan sederhana yang awalnya tampak seperti liburan biasa perlahan berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Ketika salah satu dari mereka ditemukan tewas secara misterius, suasana yang semula santai berganti menjadi paranoia. Alih-alih menjadikan kematian sebagai sekedar pemicu adegan menakutkan, film ini menggunakan tragedi tersebut untuk membangun konflik psikologis. Ketakutan tidak hanya datang dari ancaman tak kasat mata, tetapi juga dari reaksi para karakter yang mulai saling curiga. Ketika mereka memutuskan melarikan diri dengan menembus hutan, film ini juga membawa penonton ke dalam labirin ketegangan layaknya jalan keluar yang terasa berputar, ruang yang tak pernah benar-benar aman, dan waktu yang seolah berhenti. Menariknya, film ini tidak terburu-buru menjelaskan sumber teror. Penonton diajak merasakan kebingungan yang sama dengan para tokohnya. Kecurigaan Amir bahwa ada kekuatan gelap yang sengaja memperangkap mereka menjadi benang merah cerita, sekaligus membuka ruang tafsir tentang kutukan, dosa masa lalu, dan harga yang harus dibayar ketika manusia mengganggu wilayah yang bukan miliknya. Kekuatan utama pada film horor ini terletak pada atmosfernya. Penggunaan villa tua dan hutan bukan sekedar latar visual, melainkan bagian aktif dari narasi. Kamera kerap mengambil sudut sempit dan jarak dekat menciptakan rasa terkurung yang konstan. Tata suara memainkan peran besar, bunyi dedaunan, langkah samar, dan keheningan panjang justru terasa lebih mengganggu dibanding musik keras. Dari sisi akting, para pemeran seperti Anastasia Herzigova, Adin Abdul, Abrahim Abdul Wahab, hingga Putri Anggi berhasil menampilkan kepanikan yang terasa manusiawi. Tidak berlebihan, tetapi cukup meyakinkan untuk membuat penonton ikut tegang. Dinamika kelompok menjadi penting karena film ini lebih banyak bermain pada interaksi dan tekanan psikologis ketimbang efek visual semata. Meski tetap berada dalam koridor horor populer, Setan Alas mencoba melangkah lebih jauh dengan menyentuh tema tentang batas manusia dan alam serta konsekuensi dari ketidaktahuan. Teror di film ini tidak selalu hadir dalam bentuk sosok menyeramkan, melainkan juga dalam rasa bersalah, ego, dan keputusan-keputusan impulsif para karakter. Film ini mungkin tidak sepenuhnya bebas dari klise genre. Beberapa momen masih terasa familiar bagi penikmat horor Indonesia. Namun pendekatan atmosferik pada penekanan pada psikologis membuatnya tetap menonjol. Setan Alas berhasil menunjukkan bahwa horor tidak harus selalu gaduh. Terkadang rasa takut paling kuat justru datang dari sunyi yang terlalu panjang. Bagi pecinta horor yang menyukai ketegangan perlahan dan cerita yang atmosferik, film ini patut masuk daftar tontonan awal Maret 2026. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Setan Alas. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!